Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita membahas pada pagi hari ini insyaallah taala daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khairu madumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Fadil ayatul karimah jama'at iddat awsafi min awsafi ahlil jannah. Pada ayat di sini yang sudah kita baca ini terkumpul adanya beberapa sifat-sifat dari mereka yang menjadi penduduk surga. Al-wasful awal, sifat yang pertama, al-mu'minun, adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu billahi wa bikulli ma yajibul imanu bihi minal malaikatillah wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi amanu bidzalika imanan yastalzimu al-qubul wal id'ana wal inqiyada bil qaul wal amal. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka betul-betul mengimani dengan adanya Allah dan juga mengimani dengan semua perkara yang wajib untuk diimani, yakni dengan adanya para malaikat, adanya kitab-kitab Allah, kemudian para rasul dan hari akhir, dan juga beriman dengan takdir baik dan buruknya. Yakni mengimani semua itu dengan iman yang betul-betul, yang menjadikan dia tunduk atau menerima dan juga betul-betul patuh dengan ucapannya dan juga perbuatannya. Ini yang dikatakan orang-orang yang beriman. Al-wasfu tsani, sifat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka ini di dalam salatnya khusyuk. Hadiratu qulubihim sakinatu jawarihim yastahdiruna annahum qa'imuna fi salatihim baina yadayillah azza wa jalla yukhatibunahu bi kalamihi wa yataqarrabuna ilaihi bi dzikrihi wa yulji'una ilaihi bidu'aihi fahum khashi'una bidawahirihim wa bawatinihim. Mereka ini orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Khusyuk yakni adalah mereka betul-betul hatinya fokus. Demikian juga anggota badannya dengan tenang, betul-betul yastahdiruna, mereka ini merasa hadir, mereka berdiri di dalam salatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka bercengkrama di dalam salatnya dengan Allah, atau merasa ada hubungan dengan Allah secara langsung, bikalamihi, dengan ucapannya, dan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan dzikirnya, dan juga mereka melindungkan
yakni kepada Allah dengan doanya, maka mereka khusyuk secara zahir dan juga secara batin. Al-wasfu tsalis, sifat yang ketiga, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mereka dari perbuatan yang lahwun, sia-sia, mereka yakni berpaling atau menjauh. Wallahu kullu ma la faidatan fihi wala khaira min qaulin aw fi'lin fahum mu'riduna anhu liquwwati azimatihim wa shiddati hasmihim la yamduna awqatahum as-samina illa fima fihi faidatun fakama hafidu salatahum bil khusyu' hafidu awqatahum anid diya'i wa idza kana min wasfihim al-i'radu 'anil lagwi wa huwa ma la faidatan fihi fa iraduhum amma fihi mudarrah min babi aula. Wallahun, dan perkara yang sia-sia adalah semua yakni perbuatan yang tidak ada faedahnya dan tidak ada kebaikannya, baik dari sisi ucapan, perbuatan, maka mereka ini berpaling menjauh dari perbuatan laghwun yang hal demikian. Karena kuatnya yakni azam mereka dan yakni semangatnya mereka yakni di dalam beriman pada Allah. Yakni mereka tidak membiarkan waktu-waktunya ini, waktu yang berharga di dalam hidupnya, yakni kecuali waktu tersebut digunakan yakni untuk perkara-perkara yang berfaedah ya. Maka mereka menjaga sholatnya dengan khusyuk, menjaga waktunya dalam hidup ini yakni dengan baik, dan yakni menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Demikian sifat mereka ini yang betul-betul mereka yakni beriman pada Allah, menjauhkan dirinya dari yakni perkara yang sia-sia yang tidak ada faedahnya, maka mereka betul-betul berpaling dari hal-hal yang di situ, apalagi ada perkara yang mendatangkan madarat, ini mereka lebih jauh yakni dari perkara itu, betul-betul sangat berpaling. Al-wasfu rabi', sifat yang keempat, alladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang mereka yakni menunaikan zakat. Yahtamil annal murada bizakat al-qasdul wajib dafa'uhu minal mal al-wajib zakatahu, wa yahtamil annal murada biha kulla ma tazku bihi nufusahum min qaulin aw amal. Orang-orang yang menunaikan zakat, yakni di sini kemungkinan bahwasannya yang dimaksudkan adalah bizakat al-qasdul wajib, yakni dengan zakat di sini adalah al-qasdul wajib daf'uhu, yakni betul-betul perkara yang wajib harus ditunaikan, yang harus dibayar dengan harta yang itu betul-betul wajib untuk dibayarkan, untuk yakni zakatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, dan kemungkinan juga yang dimaksudkan di sini zakat adalah segala yakni perkara yang akan menjadikan jiwanya bersih, untuk membersihkan yakni dari berbagai kesalahan di dalam ucapan ataupun perbuatan. Ini yang dimaukan dengan zakat ya. Al-wasful khamis, sifat yang kelima, alladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang yang mereka menjaga farjinya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khairu malumin, kecuali yakni terhadap istrinya atau budaknya, maka sesungguhnya mereka ini tidak tercela. Fahum hafiduna li furujihim, mereka menjaga farjinya dari dalam perkara yang dilarang, yakni jatuh
dalam perbuatan zina, wal liwat ataupun liwat. Nah, bima fihi min maksiatillah, karena di situ yakni liwat adalah yakni termasuk dari perbuatan bermaksiat kepada Allah. Nah, wal inkhitat al khalqi wal ijtimai, dan juga menjadikan perkara yang tabu atau perkara yang tercela secara akhlak dan juga secara pandangan masyarakat. Wala'alla hifdzul farj yasmilu ma huwa a'am min dalika, dan boleh jadi yang dimaksudkan dengan menjaga farji di sini mencakup yang yakni secara umum dari hal itu. Fayasmilu hifdzuhu an nadar wal lams, yakni menjaga juga yakni dari memandang perkara yang tidak boleh, wal lams ataupun menyentuh, ya, juga ini termasuk perkara umum yang di sini masuk untuk menjaga dari farjinya. Kemudian al-wasfu sadis, yakni yang keenam, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang mereka menjaga amanah dan janjinya, ya, yang betul-betul terhadap janji dan amanah mereka, yakni menjaga, memelihara dan menunaikannya dengan baik. Kemudian sifat yang ketujuh, alladzina hum ala salawatihim yahfidun, orang-orang yang betul-betul mereka menjaga salatnya. Yulazimuna ala hifdhiha minal idha'a wa tafrid, mereka komitmen yakni untuk selalu menjaga salatnya ketika yakni salatnya ini supaya enggak disia-siakan dan juga enggak diabaikan betul. Jadi ditunaikan salat ini pada waktunya dengan cara sempurna, yakni memenuhi syaratnya, rukunnya dan kewajibannya. Nah, ini betul-betul yakni mereka menjaga salatnya dengan baik. Maka dzakarallahu subhanahu wa ta'ala awsafan katsiratan fil Qur'an li ahlil jannah, dan di Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah sifat-sifat yang banyak untuk yakni ahlul jannah daripada apa yang kita bacakan di sini, selain dari ayat-ayat di sini, ya, maksudnya. Nah, supaya yakni kalian dan kita betul-betul yakni ingin berusaha untuk yakni menghiasi diri-diri kita dengan sifat-sifat yang akan bisa menyampaikan ke dalam surganya Allah. Dan di dalam hadis juga disebutkan dari Rasulullah SAW, diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan al jannah, rawahu Muslim. Siapa yang mau menempuh jalan dalam rangka untuk yakni mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini riwayat Muslim. Dan juga masih dari sahabat Abu Hurairah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mengatakan, ala adulukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bi darajati. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu' ala al makarih wa qasratil khata ila al masajid wa intidari shalah ba'da shalah. Ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni mengatakan, maukah aku tunjukkan pada kalian, para sahabatku, terhadap perkara yang akan menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat? Kalau mereka para sahabat pun menjawab, sudah tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, alal makarih, yakni dalam atau atas perkara-perkara yang yakni seorang itu berat menunaikannya. Misalnya waktu dingin, ya, salat malam berat untuk bangun, kemudian ditambah lagi waktunya sangat dingin. Nah, ini dia berusaha bersikukuh, yakni melakukan sholat dikala yakni betul-betul dalam kondisi dia berat bangun malam, ya, kemudian waktunya sangat dingin lagi. Ini pas musim ketiga misalnya, pas waktu sangat dingin, dia tetap bangun dan menunaikan wudhu dengan sempurna. Ini termasuk menyempurnakan wudhu, yakni pada dirinya dalam kondisi berat menghadapi keadaan yang betul-betul yakni berat bagi dirinya. Kemudian banyak melangkahkan ke masjid dan menunggu yakni salat demi salat. Misalnya salat 5 waktu
yakni kita sudah mengerjakan sholat duhur dengan berjamaah, kemudian sholat asar pun kita menunggu, yakni untuk menunaikan sholat bersama di masjid dan menunggu. Ini adalah termasuk yang akan menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW qala mengatakan ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbiqul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah salah seorang kalian yang melakukan wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dengan baik lalu berdoa asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, kecuali pasti dibukakan oleh Allah buatnya pintu-pintu surga yang ke-8. Jadi semua pintu surga yang ke-8 ini dibukakan untuk dirinya dan diperintahkan oleh Allah untuk memasuki melalui pintu mana yang ia inginkan. Ini dari hadis-hadis yang betul-betul menerangkan keutamaan dari sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang ingin betul-betul mewarisi daripada surganya Allah, terutama tadi pada surah Al-Mu'minun, akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.